Baik, shalom Sobat SD yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 126. Baik, saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur 26, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini ditulis waktu Israel di dalam pembuangan di Babel begitu. Jadi Mazmur ini menceritakan kondisi mereka ketika Tuhan membuang mereka tanah Babel karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, kondisi apa yang diceritakan oleh pemazmur saat mereka dibuang di tanah Babel? Ini pertama, kondisi yang digambarkan adalah seperti ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kondisi pertama adalah mereka itu kering begitu. Kondisinya kering, dan keringnya seperti apa? Keringnya adalah digambarkan seperti di tanah Negeb. Negeb ini memang nama padang gurun, tetapi dari akar kata yang sama ini bisa menjelaskan padang gurun itu sendiri. Jadi maksud dari pemazmur adalah kering yang sekering-keringnya di padang gurun. Ini kondisi pertama mereka adalah kering sekering-keringnya. Kemudian kondisi yang kedua adalah di ayat 5 dan di ayat 6 sekaligus ya Bapak Ibu ya. Kondisi kedua ayat 5 dan 6 ini kondisinya penuh dengan air mata. Ayat 5 berkata, dengan mencucurkan air mata. Kemudian ayat 6, dengan menangis. Jadi kondisi mereka waktu adalah pembuangan adalah kering sekering-keringnya. Kedua, penuh dengan duka cita. Ada air mata, ada tangisan seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi keadaan seperti itu? Pemazmur berkata bahwa untuk mengatasi keadaan kita yang kering sekering-keringnya penuh dengan duka cita dan air mata adalah dengan mengingat kebaikan Tuhan. Jadi di ayat 1, 2, 3 itu adalah pemazmur menolong kita supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Ini penting sekali menurut saya. Jadi salah satu cara praktis untuk mengingat kebaikan Tuhan dari perspektif saya adalah bersaksi begitu. Jadi ketika Allah menolong sesuatu hal dalam kehidupan kita dapat bercerita, bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Allah. Kebaikan Allah ini ketika kita saksikan, kita ceritakan, itu secara tidak langsung akan tertanam di hati kita, tertanam di memori kita tentang kebaikan Allah. Ini bermanfaat untuk mengingat kebaikan Allah pada saat kita ada kondisi sulit seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Langkah pertama untuk mengatasi kondisi sulit adalah mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Karena apa? Karena kita punya Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang kuasa, dan Allah yang sama itu pasti kalau dulu dia menolong, sekarang pun dia akan menolong kita. Ayat 1, 2, 3 mengajar kita supaya kita mengingat kebaikan Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi sulit. Kita lihat ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan bersorak-sorai. Ayat 5 dan 6 ini aneh, sangat kontradiktif. Karena begini, situasi mereka adalah kering sekering-keringnya digambarkan di ayat 4. Tetapi nasihat firman Tuhan menabur. Nah, ini kan aneh, menabur sambil berjalan maju. Ketika situasi kering, orang menabur pasti secara logika tidak akan tumbuh. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun kondisi yang kita hadapi, tetap berjalan maju sambil menabur. Nah, kalau menabur Bapak Ibu,
yang dikasih Tuhan, menabur itu akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur, begitu. Kalau kita menabur gandum, kita akan menuai gandum. Dan ini kasih karunia sebetulnya, bukan karena kita bekerja menabur, kemudian kita menuai, tetapi kita ingat bahwa ketika kita menabur 1, yang kita tuai adalah 1000. Ini hukum kasih karunia, bukan kecakapan kita. Nah, kalau kita menabur gandum, kita akan menuai gandum. Jadi kalau Bapak Ibu merindukan menabur, menuai mujizat Tuhan, tabur iman. Kondisi apapun, sekering apapun, penuh duka cita, penuh tangisan, tetap berjalan maju dalam Tuhan sambil menabur. Kalau Bapak Ibu merindukan tuaian mujizat, taburlah iman. Kalau Bapak Ibu ingin menuai kebaikan Tuhan, tabur kebaikan kepada sesama. Kalau Bapak Ibu ingin menuai kemurahan Tuhan, tabur kemurahan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.